Ya, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-64, yaitu dengan tema Allah Maha Pencipta. Ya. Kalau ada banyak pertanyaan, siapakah Allah itu? Ya. Banyak orang bilang belum mengetahui siapakah Allah. Allah pertama, Allah Maha Pencipta. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan kepada kami selamat dan sehat. Dan saat ini kami menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat Realitas Channel episode 64 ini. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap orang menontonnya, kami semua diberkati Tuhan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kali ini kita akan jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-64, yaitu dengan tema Allah Maha Pencipta. Ya. Karena pada saat ini, akhir-akhir ini banyak orang mempertanyakan siapakah Allah itu. Ya. Tapi hari ini kita bicarakan, yaitu pertama Allah yang Maha Pencipta. Ya. Yaitu Allah Tritunggal. Allah itu Allah Tritunggal, Allah Roh, Allah Firman, Allah Bapa, Tritunggal Allah, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, pencipta alam semesta. Jadi menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, menciptakan alam semesta ini adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 di situ. Ya. Demikian firman Tuhan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah, perhatikan, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah. Nah ini, Roh Allah. Tadi Allah, sekarang Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini nampak Tritunggal Allah itu bekerja sama di dalam Allah itu Esa, bekerja sama satu menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, menciptakan alam semesta ini. Ya. Tritunggal Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan segala isinya dalam 7 hari. Ya. Mari kita lihat. Hari yang pertama, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi hari yang pertama Allah menjadikan terang. Lalu terang itu jadi. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi pertama Allah menciptakan terang, terang itu memisahkan terang dan gelap, itu hari pertama. Ya. Allah menjadikan terang. Karena Allah, firman Allah katakan bahwa pada mulanya bumi ini gelap gulita, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Kemudian Allah menciptakan terang. Ya, terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi itulah menjadi petang dan jadi pagi, itulah hari pertama.
Yang kedua, yaitu Allah menjadikan cakrawala. Hal yang kedua, Allah menjadikan cakrawala. Yaitu dari ayat 6 sampai dengan ayat 8, itu kita lihat. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, ya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Dari bumi dan segala isinya terdiri dari air. Maka Allah, Tritunggal Allah, menjadikan cakrawala memisahkan air dan air. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Jadi bumi ini tadinya air, tidak ada daratan. Selanjutnya maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ya. Dan kemudian hari yang ketiga, ya, Allah menjadikan daratan. Ya. Tadinya air, seluruhnya air. Kemudian Allah memisahkan, Allah menjadikan daratan. Ya. Yaitu dari ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit, ya, berkumpul pada satu tempat, ya, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ya, daratan kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ya. Kembali Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah dan berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadi demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Jadi hari yang ketiga itu Allah menjadikan daratan dan menemukan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat, yaitu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu hari yang keempat. Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya, kita lihat di dalam ayat 14 sampai 19. Ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikannya juga bintang-bintang. Ya. Kemudian Allah menaruh semuanya itu di cakrawala di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam,
dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi hari yang keempat Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Untuk menentukan waktu-waktu, hari, minggu, bulan dan tahun. Itu. Kemudian hari yang kelima, ya, hari yang kelima Allah menjadikan binatang-binatang, ya, menjadikan burung-burung di udara, binatang-binatang yang melata, kemudian binatang-binatang berkaki empat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Jadi hari yang kelima itu Allah menjadikan burung-burung di udara, ikan di laut, ya, dan binatang-binatang yang melata, binatang berkaki empat, untuk mendiami bumi. Ya. Itu hari yang kelima. Dan hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Yaitu dari ayat 26 sampai ayat 31. Saya ulangi, hari yang keenam Allah menciptakan manusia untuk menguasai bumi dan segala isinya. Demikian firman Tuhan. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan dan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Jadi hari yang keenam Allah menciptakan manusia dan memberikan kuasa kepada manusia. Langit, bumi dan segala isi diberikan kuasa kepada Adam dan Hawa untuk mengelolanya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya alam semesta, diberikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Sehingga mereka berkuasa. Nah. Kemudian hari yang ketujuh Allah berhenti. Ya. Hari yang ketujuh Allah berhenti. Jadi dalam Kejadian 2 pasal 1
Dan 2, demikian firman Tuhan. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sebab itu sekarang hari yang ke-7 Allah berhenti, tidak bekerja. Nah, maka di perjanjian lama itu kan hari yang ke-7 itu hari Sabat, hari perhentian. Bangsa Yahudi itu mereka berhenti pada hari Sabat, mereka bekerja selama 6 hari, ya. Dari hari pertama itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari ke-7 Allah berhenti. Maka orang Yahudi berhenti pada hari ke-7 atau hari Sabtu. Ya. Nah, sampai sekarang ini juga sebagai orang percaya, umat percaya, kita juga seharusnya berhenti pada hari yang ke-7. Kita bekerja selama 6 hari Tuhan berikan kepada kita, tapi Allah hanya minta 1 hari, yaitu hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Itu pun masih dicuri lagi oleh manusia. Masih kurang. Makanya kalau kita bicara dari Imamat pasal 23, 23 sampai 32 itu, kalau siapa yang bekerja pada hari Sabat, Allah murka, Allah memusnahkan, Allah membinasakan. Karena pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Nah, manusia pada hari yang ke-7, hari Sabtu, hari Sabat nggak berhenti. Apa manusia itu lebih dari Allah? Nah, ini menjadi masalah. Nah, karena manusia tidak mentaati perintah Tuhan. Sampai sekarang ini. Maka terjadi malapetaka menada seluruh dunia. Cuma ada manusia. Itu karena tidak taat pada perintah Tuhan. Ya. Nah, kembali kita melihat pada hari yang kelima. Di situ Allah menjadikan, yaitu ayat yang ke 20 sampai 25 di situ. Allah menjadikan burung-burung di udara, binatang melata, kemudian diberikan pada. Semua diberikan kuasa kepada manusia. Ya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kuasa itu diambil alih oleh iblis. Jadi Kejadian 1:20 sampai 25, Allah menjadikan burung-burung di udara, kemudian binatang melata, kemudian apa yang berkaki 4 dan semua lapis langit dan bumi diberikan kuasa kepada manusia, Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka kuasa diambil alih oleh iblis. Makanya waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun 40 hari, kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, itu iblis berkata kepada iblis mencobai Yesus dalam 3 hal, yaitu makanan minuman. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu menjadi roti supaya engkau makan. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena mau ke bumbu baik Allah. Jika engkau jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis. Iblis pakai firman Allah juga. Karena malaikat Tuhan menatang tangannya atas kaki musuhnya tidak menyentuh tanah. Itu Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tapi Tuhan mengatakan, jangan engkau mencobai Allah Tuhan. Kemudian iblis membawa Allah ke puncak gunung. Kemudian iblis memperlihatkan langit bumi dan segala isinya kepada Yesus. Segala ini semua suatu langit bumi dan segala yang kuberikan kepadamu asal engkau menyembah kepadaku. Nah, itu loh.
Karena kuasa diambil alih oleh dia ketika Adam jatuh dalam dosa. Maka semua itu dalam kuasa dia. Maka dia bilang sama Yesus, semuanya ini kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah kepadaku. Ayat 11 sampai 13. Tapi Yesus berkata, nyahlah engkau iblis, hanya kepada Allah yang engkau sembah. Maka iblis kalah. Tapi apakah dia kalah? Sudah menyerah? Enggak. Dia kalah dengan Yesus karena firman. Dia datangi murid-muridnya, Yudas, Filipus. Yudas mengkhianati Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Iblis tertawa. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara mati, kuasa iblis dikalahkan lagi. Maka kuasa diraih kembali oleh Yesus. Ya, setelah Yesus meraih kembali kuasa itu, maka sebelum dia naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, segala kuasa langit dan bumi ada kuasa, segala langit, bumi dan segala isinya ada kuasa yang diberikan kepadaku. Pergilah kamu, jagain semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena kuasa sudah diraih kembali oleh Yesus, dan kuasa diberikan kepada murid-muridnya, dan sekarang ini kuasa ini diberikan kepada gereja, kepada seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu pada saudara dan saya. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi kalau kita mendengar siapa, ada yang bertanya siapa ke Allah itu. Hari ini saya katakan, Allah adalah Maha Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah mencipta langit semesta, alam semesta. Itu Allah Tritunggal, Allah Roh, Firman dan Allah. Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Pencipta alam semesta. Itu dalam Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tapi digenapi lagi dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Situ firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Tadi Kejadian 1 itu. Pada mula adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tritunggal di situ. Ya. Saya ulangi. Ya. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 itu. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah berfirman. Allah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah Roh Kudus. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh Allah Tritunggal. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Tadi dalam Kejadian ayat 1. Kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi adalah terang itu. Dan firman itu menjadi manusia. Pada mula ada firman itu sama-sama dengan Allah. Firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, alam semesta, dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Ya. Yaitu manusia Allah, manusia roh, manusia yang tidak berdosa, manusia Kristus Yesus yang lahir melalui
perawan Maria oleh Roh Kudus. Setelah dilahirkan, dia menjalankan karya penyelamatannya, yaitu memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi dalam karya penyelamat, dalam pekerjaan itu, orang Yahudi iri benci sama Yesus, maka mereka menganiaya Yesus, menderita dipaku di salib, kemudian mati, dikuburkan, tapi naik ke surga. Itu. Nah, dia sudah menyelesaikan karya penyelamatan di bumi, dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada para muridnya. Aku telah menerima kuasa bagi langit dan bumi, dan aku memberikan kuasa itu kepadamu. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Terus, ajarlah mereka melakukan segala perintah kepadamu, dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nanti tema berikutnya atau topik berikutnya akan saya sampaikan lagi. Yang kedua, siapakah Allah itu? Nanti episode selanjutnya. Siapakah Allah itu? Itu Allah adalah Roh. Di mana firman-Nya? Tunggu episode berikutnya. Tapi hari ini kita bicara tentang Allah Maha Pencipta. Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Itu Allah Tritunggal. Menciptakan alam semesta dalam 7 hari. Hari pertama, Allah menjadikan terang. Hari kedua, menjadikan cakrawala. Hari yang ketiga, yaitu memisahkan daratan dan laut. Hari keempat menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata. Kemudian binatang kaki keempat dan memberikan kuasa pada manusia. Dan hari yang keenam Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Allah menciptakan manusia yaitu dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Allah mengambil debu tanah, kemudian bentuk menjadi manusia, kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam lubang hidupnya. Maka jadilah hidup. Itulah Adam atau manusia. Manusia menjadi hidup. Dan karena Adam sudah diberikan kuasa semua itu, tapi seorang diri. Maka Allah tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Allah menjadikan Adam tidur. Kemudian Allah mengoperasi Adam. Ambil tulang rusuk dari sebelah kanan tulang rusuknya, menjadikan manusia, yaitu Hawa. Hawa artinya perempuan. Dan sebagai pendamping daripada Adam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dari kita hari ini kita bicara tentang Allah Maha Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah Tritunggal, pencipta alam semesta. Allah menciptakan alam semesta dalam 7 hari. Dan hari yang ke-6 dalam ke-6 hari, hari yang ke-7 Allah berhenti dan menguduskan hari itu dan memberkati hari itu. Untuk itu kita sebagai orang percaya pada hari ke-7, hari Sabtu, hari Sabat, hendaknya kita berhenti puasa untuk melakukan kebenaran firman Allah itu. Dan hari Minggu kita beribadah, itu hari yang pertama dalam minggu itu. Itu Bapak Ibu sekalian, biar firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua, bagi yang merekam maupun yang menontonnya, kita semua diberkati Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan ini, sangat penting. Kita harus mengenal siapakah Allah itu. Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan siapakah Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Kristen aja, tapi juru selamat dunia. Ada banyak juru mudi, juru parkir, juru bayar, juru masak.
tapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Kenapa 3 ayat yang penting, Bapak Ibu sekalian? Saya sampaikan karena di luar sana mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus manusia biasa. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yesus juru selamat dunia. Yesus Tuhan atas semua orang. Tapi dia turun ke dalam dunia, tinggalkan surga, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit hari ketiga, bangkit naik ke surga, dan sekarang ia berada di surga. Tidak lama lagi akan datang menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tapi ingat, Tuhan ingatkan pada saya tahun 2000, kau berjaga-jaga menanti kedatanganku. Tapi engkau harus ingat kapan kamu dipanggil. Napas kita dalam tangan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin.